Jadi beberapa hari lalu, tepatnya pas Hari Raya Idul Fitri, tanggal 10 April, Tias itu coba tes kehamilan pakai tes pack setelah 10 hari telah datang bulan. Nah, dan bentar sayang, 9 hari telah datang bulan. ya, 9 beda 1 hari. Nah, dan ternyata hasilnya adalah positif. Yeay, Kita bakal alhamdulillah. punya adik. Yeay. Nah, sebenarnya kehamilan ini tuh kita nggak rencanain sama sekali. Kita yang nggak rencanain. Ini pun Tias pun cuman bersyukur bisa puasa full 30 hari tanpa bolong. Nah, Benar. nah sebenarnya yang jadi concern kita itu kalau dihitung-hitung nanti gap umur antara Akita sama adiknya itu kurang lebih 3 tahun, yang berarti masa-masa sekolah mereka itu gapnya yang paling dihindari sama orang tua 3 tahun. Jadi biasanya nanti kalau misalnya Akita SMA, adiknya masuk SMP, nanti Akita lulus SMA masuk kuliah, adiknya masuk SMP, bayar uang pangkal barengan semua itu 1 tahun sekaligus di masa yang sama. Tapi emang Akita bedanya 3 tahun ya besok sama adiknya? Iya kan Akita 3 tahun bulan Mei ini. Terus berarti tahun ini kan berarti Akita 3 tahun terus lahir adiknya kan. Iya sih, tapi mestinya nggak 3 tahun pas banget kayak. Emang berapa? Tapi kayaknya nggak nyampe 4 tahun juga. Ya kan berarti nanti kan hitungannya berarti 3 tahun setengah, 3 tahun 7 bulan ya, 3 tahun Ya. setengah sih. Iya kan akhirnya tetap masuknya kuliah, masuk sekolahnya kan paling di umur segitu kan, di gap 3 tahunnya itu kan. Nah, yang di kehamilan kedua ini kita itu gimana kita menyikapi ini tuh agak beda dibanding kehamilan pertama ya yang. Betul. Kita kerasa lebih excited, lebih happy, mungkin lebih prepared juga ya kalau dipikir-pikir. Iya sih. Lebih ada pengalaman, lebih dewasa. Soalnya pada pas kehamilan Akita itu sebelumnya masa kehamilan Akita itu pas zaman masih COVID masih tinggi, masih ini kalau nggak salah itu dulu itu Akita lahir beberapa minggu sebelum COVID Delta yang mortality rate-nya agak tinggi, paling tinggi setahu saya. Nah, dan zaman itu ekonomi lagi susah, gajiku masih sekitar UMR lebih dikit lah, nggak banyak. Gajiku juga sama. Gajiku kayak masih nggak full gitu, soalnya kan aku masih freelance pada saat itu. Dan kayaknya dulu sempat ada dipotong nggak dapat gaji full gitu kan. Cuman berapa puluh persen, 80%, 70% jadi itu gitu. kayak salah satu buat ngindarin layoff juga, jadi caranya di. Nah, jadi waktu itu ekonomi masih lebih sulit dibanding sekarang. Kita masih bingung. Sekarang relatif lebih enteng, nggak benar-benar lebih enteng sih, tapi relatif kita lebih stabil. Terus dan tingkat lebih stresnya juga beda ya. Tingkat stresnya beda karena dulu kita masih nggak tahu harus ngapain, anak pertama nggak tahu periksanya kapan aja, kemana, Dan kayak itu gimana. juga kita ngerantau ya sayang ya. Ya kalau ya kita ngerantau. Dan itu juga kita lagi awal-awal nikah, dan kebetulan itu kayak rencananya sebenarnya belum pengen punya momongan dulu, cuman ya rezekinya datangnya lebih awal. Nah, karena emang dari awal kita nyikapinya udah beda. Akhirnya dulu kita waktu kehamilan kita agak ngumpet-ngumpetin, bukan ngumpetin sih, lebih ke nggak mau ngomongin pas hamil di awal-awal ya. Kayaknya nggak kita ngabarin orang-orang. Kita nunggu sampai beberapa bulan, kalau nggak salah sampai bener-bener USG-nya bisa kelihatan bentuknya kurang lebih di 4 bulanan. Berarti masuk sebelum semester 2. Trimester 2. Kedua. Sebelum, kalau kita ngehubungin keluarga itu malah mepet pas kita mau ngadain syukuran 4 bulanan. Terus kita mulai ngabarin teman-teman yang lain itu setelah syukuran 4 bulanan, setelah semakin kelihatan bentuk calon bayinya. Bentuk bayinya udah kelihatan. Sekarang kita dari awal beberapa teman udah kita kabarin, keluarga dari awal udah langsung kita kasih tahu. Respon-responnya menurutku
beda-beda ya respon yang dari temenmu sama respon dari teman-temanku. Kita nggak usah ngomongin keluarga karena keluarga kita jelas beda. Kita bukan keluarga yang oh kita happy selamat. Keluarga kita nggak se-ekspresif itu. Jadi kita banyak cucu kali ya. Ya orang kuno nggak lebih banyak cucu, nggak terlalu terpapar masalah kayak gitu-gituan, banyak pertemuan. Tapi yang jelas keluarga kita nggak se-ekspresif itu. Nah emang karena kita juga sering udah mulai ngabarin sama teman-teman, responnya pun beda-beda menurutku. Kalau dari ya temanku sama temenmu kayaknya responnya agak beda ya. Kalau dari temenmu pas waktu kamu ngabarin temenmu itu? Ada sih teman aku, jadi bentar sambil inget-inget. Oh iya, kejadiannya itu kan habis lebaran aku tes pack. Terus aku fotoin hasil tes packnya itu kalau positif. Terus aku ngucapin lebaran gitulah ke teman aku. Nah terus habis itu aku ngasih tahu kabar dia, habis maaf-maafan kayak gitulah, halal bihalal via chat. Terus aku bilang gini, aku ada kabar gitu kan. Terus aku pas lihat kalau tes pack aku hasilnya positif. Terus setelah beberapa waktu langsung dia nge-voice note, terus dia teriak kenceng, aku kaget. Ya Allah, Mbak aku happy banget aku, Masya Allah, sehat Mbak, aku happy. Kok bisa sih se-happy itu? Aku tuh kayak ya ngerasa ya ikut seneng juga akhirnya, padahal tadi cuma biasa-biasa aja, cuman karena responnya dia yang menurut aku terlalu excited, dan aku kayaknya belum pernah ngerasain direspon teman kayak gitu se-happy itu karena aku hamil, jadi kayaknya aku ikutan happy gitu. Karena dia juga ikut seneng. Aku juga sebenarnya energinya itu juga kerasa gitu buat aku. Aku juga sebenarnya agak kaget. Maksudku ini kan anak kedua ya, kayak kenapa bisa ikut-ikutan lebih excited gitu. Soalnya waktu aku ngomong sama temanku, kebetulan temanku kantor, waktu aku ngomong kalau istriku hamil anak kedua, temanku itu cuman kayak ya semangat bro kayak gitu. Ya bener, mungkin cowok. Iya, makanya ya mungkin emang kebetulan temenku. Tapi aku juga ada temen cewek yang aku kasih tahu itu dia juga excited juga, maksudnya dia juga ikut happynya kerasa banget di kata-katanya. Misalnya gimana itu? Nah karena itu mungkin emang bener antara cowok sama cewek ya, cuman emang kebanyakan teman-temanku di kantor kalau waktu aku kasih tahu istriku hamil sih, kalau aku kasih tahu kamu hamil sih, mereka nggak yang ekspresif, gak histeris yang kayak teman-temanmu, lebih kayak ya ini nanti udah kayak main game, nanti difficulty-nya bakal naik harder ya bro kayak gitu, jadi kayak siap-siap. Enggak, aku ada teman cowok juga aku kasih tahu. Oh ya, gimana? Ini sebenarnya aku nggak terlalu deket sama dia. Ini yang aku ceritain yang nggak terlalu deket ya. Baru beberapa hari kemarin dia nanyain, kok nggak ikut kegiatan outdoor ini di kantor? Oh enggak, masa ibu hamil boleh ikut? Terus dia kaget, hah? Emang kamu hamil ya? Iya. Hah? Iya beneran? Wah selamat ya, selamat. Jadi itu teman aku yang nggak terlalu akrab loh, padahal. Mungkin juga karena temanku itu emang udah punya anak dua juga ya, mungkin dia udah lebih tahu buat embrace buat punya anak dua nantinya. Ya temen aku kebetulan yang tadi ekspresif cowok itu masih single. Iya sih, mereka nggak tahu gimana caranya bayar sekolah barengan. Mereka belum mikir kayak gitu. Kebetulan ngomong-ngomong sekolah, sebenarnya itu kita itu udah alokasiin duit beberapa sih buat pendidikan, tapi akhirnya kepake juga, akhirnya kita pakai buat kebutuhan yang lebih mendadak ini, yaitu pakai buat konsul ke Opjin sama buat beli game. jadi dipakai dulu ya, nanti sekolahnya mundur setahun kayaknya masih gak apa-apa sih ya. Langsung ketika besar aja ya gitu sih. Paling ini video ini nanti bakal cuman jadi kayak curhat-curhatan aja kami berdua, mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung nanti kalau kita ada bahan yang mau dibahas, ada keresahan-keresahan yang mau dibahas, kita nanti mau upload di sosial media kita buat seru-seruan aja. Oke.